Halo, perkenalkan, nama saya Roni Jamaludin, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nomor induk mahasiswa 048839462. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap salah satu permasalahan pelayanan publik, yaitu inovasi digital untuk menghapus pungutan liar dan maladministrasi dalam pelayanan publik. Pernahkah Anda mengurus dokumen kependudukan tetapi diminta uang terima kasih agar urusan lebih cepat selesai? Atau harus bolak-balik kantor karena pelayanan selalu tertunda? Inilah potret nyata pelayanan publik yang masih diwarnai pungutan liar dan maladministrasi. Padahal pelayanan publik adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia, pada tahun 2022, terdapat lebih dari 22.000 aduan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik. Bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi adalah penundaan berlarut, tidak diberikannya layanan, serta penyimpangan prosedur. Bahkan sekitar 36% unit pelayanan publik di Indonesia masih ditemukan praktik pungutan liar. Masalah ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan. Masyarakat dirugikan secara waktu, biaya, dan juga kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya, efektivitas birokrasi menurun dan tujuan utama pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat tidak tercapai. Permasalahan ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori pelayanan publik. Pertama, asas pelayanan publik yang menuntut adanya kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ketika terjadi pungli dan penundaan layanan, maka asas tersebut jelas dilanggar. Kedua, menurut teori maladministrasi, penyimpangan prosedur dan tidak diberikannya layanan terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Ketiga, dari perspektif birokrasi Webrian, struktur yang terlalu kompleks dan diskresi berlebihan membuka celah terjadinya pungutan liar. Keempat, berdasarkan model kualitas pelayanan ServQual, dimensi reliability dan responsiveness terganggu akibat layanan yang lambat dan tidak pasti. Untuk memperbaiki kondisi ini, digunakan pendekatan New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas, serta New Public Governance (NPG) yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi inovatif yang ditawarkan adalah digitalisasi dan integrasi pelayanan publik berbasis transparansi dan pengawasan kolaboratif yang terdiri dari 5 inovasi utama. Pertama, standar layanan digital terbuka, yaitu seluruh standar waktu, biaya, dan prosedur layanan ditampilkan secara online dan real-time agar masyarakat bisa mengawasi langsung. Kedua, loket elektronik berbasis transaksi tertanda, yaitu seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai dan otomatis tercatat dalam sistem. Ketiga, pengawas publik kolaboratif, yaitu pelibatan masyarakat, LSM, dan ombudsman dalam sistem pengaduan berbasis digital. Keempat, kontrak kinerja dan insentif anti korupsi untuk pegawai pelayanan publik yang berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat. Kelima, integrasi mall pelayanan publik dengan layanan digital agar masyarakat dapat mengakses layanan secara fisik maupun daring tanpa kontak langsung yang rawan pungli. Strategi implementasi solusi ini melibatkan berbagai pihak, pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai pelaksana, ombudsman dan KPK sebagai pengawas, serta masyarakat sebagai mitra evaluasi. Tahapan implementasi dimulai dari perencanaan kebijakan, pengembangan teknologi, uji coba di daerah, hingga evaluasi dan replikasi nasional. Hambatan utama adalah resistensi aparatur dan keterbatasan infrastruktur digital yang diatasi melalui pelatihan, change management, serta penyediaan layanan hybrid seperti kios desa. Jika solusi ini diterapkan secara konsisten, maka dampak positif yang dihasilkan sangat besar. Pertama, pungutan liar dapat ditekan secara signifikan. Kedua, waktu pelayanan menjadi lebih pasti dan cepat. Ketiga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Keempat, kinerja birokrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip pelayanan publik modern yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Maladministrasi dan pungutan liar bukan sekadar kesalahan individu, tetapi masalah sistemik yang harus diselesaikan melalui inovasi dan kolaborasi. Dengan digitalisasi layanan, pengawasan terbuka, dan penguatan kinerja aparatur, pelayanan publik yang bersih dan profesional bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan. Demikian video ini saya sampaikan demi memenuhi tugas 3 praktik manajemen pelayanan publik. Sekian dan terima kasih.